Shalom, saudara terkasih di dalam Yesus. Kita patut bersyukur. Kata terindah kepada Tuhan adalah ucapan syukur, dan ucapan syukur. Pagi hari ini di tempat kami di Batam ini ya sangat cerah, saudara. Hendaklah sedemikian juga dengan hati yang kita miliki. Semoga di tempat Bapak Ibu juga cerah dan hati yang dimiliki oleh saudara semua sama halnya dengan secerah pagi yang kita nikmati pada pagi hari ini. Saudaraku, dengan banyaknya atau dengan sulitnya keadaan, dengan semakin banyaknya orang yang kurang berkenan kepada Tuhan, perkenanan Tuhan tidak melekat pada dirinya. Maksud saya adalah semakin banyak orang yang semakin cinta akan dunia ini tetapi bukan cinta kepada Tuhannya. Semakin banyak orang yang mencintai dunia tetapi tanpa mengabaikan dan mengutamakan kecintaan terhadap tanah airnya sendiri, yaitu surgawi. Sebagai orang Kristen tentunya kita memiliki tanah air yang sesungguhnya adalah di surga. Karena firman Tuhan berkata, biarlah kita orang-orang yang percaya menjadi umat yang imamat yang rajani, umat yang dikasihi Tuhan, yang hidup di dalam kekudusan, orang-orang kudus yang dipilih oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, biarlah setiap kita pun yang selalu mengatakan diri kita adalah percaya kepada Yesus, marilah kita menjadi orang-orang yang benar-benar percaya. Dan level yang naik di atas itu adalah marilah kita mengenal Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Nah, dan yang terpenting lagi, biarlah kita selalu mengutamakan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang berkata dan ingin mengikut aku, maka dia harus memikul beban dan meninggalkan ibu bapanya. Bukan berarti secara fisik meninggalkan ibu bapak kita, bukan mengabaikan orang tua kita, bukan. Tetapi di atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, biarlah kita selalu mengutamakan Tuhan. Biarlah kita juga selalu berserah hanya kepada Tuhan saja. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan, janganlah ada padamu berhala-berhala, Tuhan-Tuhan lain, maka akan kemurkaanku akan kuberikan padamu, kata Tuhan. Nah, di sini bukan berarti kalau oke lah, mungkin zaman dahulu nenek moyang kita menyembah berhala, menyembah kayu-kayu besar. Nah, di sini masih ada keterkaitannya dengan ketika kita mengabaikan prioritas kita terhadap Tuhan, kita mengutamakan misalnya hobi-hobi kita, misalnya pergaulan kita, ngumpul-ngumpul bareng. Nah, tetapi tidak kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, itu sama dengan berhala-berhala modern. Kalau menurut pandangan rohani saya, itu sama dengan berhala-berhala modern. Kita selalu mengutamakan misalnya hobi kita, mengutamakan nongki-nongki atau nongkrong-nongkrong atau ngumpul-ngumpul bareng teman. Tetapi kita mengabaikan yang terpenting, terprioritas adalah hubungan kita dengan Tuhan, baik itu pagi, siang, sore maupun malam. Nah, tentunya kita perlu menyadari bahwa kita ini semuanya, kita boleh ada pun semuanya karena kuasa Tuhan, karena roh yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita ini masih dipercayakan Tuhan. Oleh sebab itu, lagu berkata, selagi hidup ini masih ada, marilah kita pergunakan untuk menjadi berkat, supaya boleh menjadi berkat bagi orang lain, terlebih-lebih guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah kita terkikis semangat jasmani dan semangat rohani kita dengan situasi yang ada sekarang ini. Ingatlah bahwa segala apapun yang terjadi di dunia ini, bagaimanapun dia, mau tunggir balik, mau jungkir balik, mau apa semuanya, ya saya mengajak kita, mari kita selalu berserah kepada Tuhan saja. Di dalam Dia selalu ada perlindungan, pertolongan, bahkan segala kuasanya sanggup Tuhan itu berikan, lakukan bagi kita semua. Dan tiada yang mustahil, segala sesuatu di dalam Tuhan. Nah, kiranya iman yang kita miliki boleh senantiasa kita imani
percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini pun hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Nah, bagaimana ceritanya yang kemarin pernah kita bahas tentang pemuda ataupun laki-laki Israel itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang ketika dibuang ke pengapian yang 7 kali lipat dipanaskan oleh Nebukadnezar. Nah, tentunya ini tanpa kuasa Tuhan, ya tentu mereka akan binasa. Begitu juga dengan Nabi Daniel yang dibuang ke lubang singa. Nah, tidak sehelai pun kain ataupun pakaiannya tercabik, tidak setetes darah pun yang keluar daripada tubuhnya. Nah, ini apa yang terjadi kalau bukan karena semua pertolongan dan kuasa Tuhan? Nah, kalau dulu memang ada seperti itu, Tuhan itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka sekarang dan ke depan pun kuasa-kuasa dan mujizat-mujizat itu pasti akan ada. Pasti akan ada dan selalu akan ada. Tinggal tergantung bagaimana kita mengimani iman kita, hidup di dalam kehendak dan seturut dengan firman Tuhan. Maka saya akan percaya bahwa kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita pun selalu nyata. Firman Tuhan berkata, Tuhan menjadikan kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dengan catatan bahwa kita sungguh-sungguh di dalam Dia, maka kita akan dijadikan berdiri di atas pundak lawan kita sendiri, kata firman Tuhan. Engkau akan berdiri tegak dan tumpuan kakimu adalah lawan-lawanmu, kata Tuhan, kata firman Tuhan. Saya percaya itu, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan selalu merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih merasa kita ini bukan ya, di saat kapanpun kita ini tidak pernah terlepas dari pandangan Tuhan, tidak pernah terlepas dari pembelaan Tuhan. Kita bukan anak yatim piatu. Kalau orang tua kita di dunia ini adalah hanya orang tua kedagingan, tetapi sesungguhnya orang tua pembimbing secara kerohanian di dalam hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Kalau dulu pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus bagi kita sekalian yang orang-orang percaya, sebagai penolong, sebagai sahabat yang menuntun kita. Nah, di setiap zaman yang ada, Tuhan tidak pernah melepaskan anaknya yang Dia kasihi itu berjalan sendiri, maka selalu akan Dia tuntun. Nah, sekarang ini ketika Dia naik surga, Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Tapi ingat bahwa Tuhan itu adalah Esa. Tuhan itu adalah Maha Hadir, Maha Ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, supaya kita menjadi kesukaan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mujizat Tuhan selalu nyata bagi kita, bagi pertolongan dalam kehidupan kita, memberikan kita kesehatan, perlindungan atas segala wabah penyakit, menjauhkan dan melalukan kita dari segala sakit penyakit itu, dan selalu membimbing dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah toleransi dengan dosa sekecil apapun. Kita selalu memohonkan pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk mengasihi Dia, melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hiduplah senantiasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan berpedomanlah senantiasa hanya kepada firman Tuhan saja. Sola fide, sola scriptura. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.